Shalom. Kita bersyukur saat hari ini ibadah gereja pemulihan firman masih online, dan hari ini saya lakukan dari rumah. Akan saya sampaikan firman Tuhan buat seluruh jemaat yang di rumah, biar kita dapat kekuatan dan penghiburan. Tapi sebelum firman sampaikan, mari bersama-sama angkat satu pujian yang luar biasa buat kita bersama-sama. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari sama-sama angkat pujian. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Yahweh penolongku. Walau 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Pujian ini mengajarkan kepada kita sesuatu yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Dikatakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Yahweh penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saudara, hari-hari ini kita menghadapi satu situasi yang sangat menyedihkan. Sebuah wabah yang terjadi di Indonesia, bahkan seluruh dunia, namanya wabah COVID-19 atau Corona. Banyak orang-orang yang kita kasih mungkin telah dipanggil Tuhan. Orang-orang pejuang-pejuang kesehatan yang telah gugur dalam perjuangan untuk mengatasi COVID-19 ini. Tidak sedikit juga anak-anak Tuhan di sana jadi korban, saudara. Kadang-kadang hal ini menjadi pertanyaan buat hidup kita. Bukankah kita anak Tuhan? Kenapa buat hidup kita tidak ada perlindungan seolah-olah? Saudara dikasih Tuhan, mari dalam situasi yang terjadi ini, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah takut dan gentar dan ragu-ragu. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan kita roh damai dan sejahtera. Dan seperti ini, mari kita bawa kabar sukacita, kabar damai sejahtera bagi semua orang. Dan hari ini firman Tuhan di dalam Galatia 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan, dan karena kamu adalah anak Elohim. Saya ulangi, dan karena kamu adalah anak, Elohim telah mengutus roh putranya ke dalam hatimu yang berseru, Abba, Bapa. Demikianlah engkau bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan jika kita anak, maka juga ahli waris Elohim melalui Hamasyah. Ayat ini jelas dikatakan, kamu adalah anak. Kamu adalah anak. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini mari kita klaim, kita yakini bahwa kita adalah anak-anaknya Elohim, anak-anaknya Tuhan. Saya sebagai orang tua, saya punya anak 5. Sekalipun kadang-kadang anak saya bandel, kadang-kadang anak saya susah untuk diatur, tetapi dia tetap anak saya dan saya kasih dia. Dan saya tetap merencanakan yang terbaik buat anak saya. Apalagi istri seperti ini, saya berusaha bagaimana anak saya tidak keluyuran, anak saya tidak terjangkit dengan corona atau COVID-19. Saya berusaha memberi makan anak saya gizi-gizi supaya
fisiknya kuat. Karena saya ayah, saya orang tua. Demikian juga hari ini. Kita punya Tuhan yang telah menjadikan kita anak. Sudah dikasih Tuhan. Kalau hari ini mungkin ada pertanyaan dalam hidup kita, muncul dalam pikiran kita, Tuhan, kalau aku anakmu, mengapa hari situasi seperti ini? Hidupku susah, ekonomiku susah, usahaku terhenti. Ya memang saudara, hari-hari gak cuma saudara, semua orang alami. Tapi percayalah saudara, tetap ada perbedaan orang yang beribadah dengan dia dan tidak beribadah dengan Tuhan. Saya pribadi alami saudara. Nanti kasih Tuhan, kalau engkau bergumul dengan pertanyaan itu, Tuhan kenapa aku sakit? Kenapa aku punya masalah yang berat? Bukan kalau anakmu, bagaimana pertolonganmu? Sudah dikasih Tuhan. Apa yang kau kumpulkan hari ini pun pernah dialami Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Setan datang menggoda dia. Setan datang meragukan statusnya dia sebagai anak Bapa Yahweh. Dan dia berkata, jika engkau anak Elohim, jatuhkanlah dirimu dari hubungan baik ini turun ke bawah. Sudah dikasih ya Pak Yahweh. Hari ini, kalau engkau sudah meragukan statusmu sebagai anak Tuhan, Yesua pun pernah mengalami hal yang sama. Ingat saudara, setan akan terus berusaha untuk menghancurkan roh status anak dalam hidup kita. Karena setan tahu kalau kita punya roh status anak itu, kita punya suatu warisan yang luar biasa. Yang dikatakan di dalam firman tadi, bahwa bukan lagi hamba melainkan anak, dan jika anak maka juga ahli waris Elohim melalui Hamasia. Sudah dikasih Tuhan. Hari ini kita melihat kondisi yang sangat berat yang terjadi. Pengalaman kondisi ini bukan hanya 1-2 orang mengalami. Hari ini pun gereja tutup. Hamba-hamba Tuhan, para penginjil, para pengkhotbah yang hidupnya dari pelayanan pun harus tinggal di dalam rumah. Sudah dikasih Tuhan. Saya yakin bahwa COVID-19 ini adalah Tuhan ingin berbicara kepada umat manusia. Ini baru hanya satu wabah. Saudara bayangkan tanda-tanda kedatangan Tuhan. Saudara bisa bayangkan bagaimana pengalaman Firaun ketika wabah-wabah bergantian terjadi di Mesir. Pun pengalaman sekarang, baru satu wabah corona, dunia goncang, ekonomi goncang. Banyak negara-negara yang mengalami kebinasaan. Sudah dikasih Tuhan. Ekonomi hari-hari sedang terpuruk dengan luar biasa. Kemarin anak saya pergi ke Singosari Matahari Department Store. Di sana Matahari ternyata tutup. Kami cari info, ternyata bukan hanya di Singosari yang tutup. Ternyata seluruh Indonesia Department Store Matahari tertutup semua. Karyawannya dirumahkan. Para pengusaha yang biasanya kirim barang-barang untuk dijual pun ditolak semua. Hari ini ekonomi begitu berat. Kalau Cina sudah mungkin bangkit ekonominya, lebih dahulu perang lawan Korea yang menang. Tapi bukan berarti Cina pun bisa kirimkan barang-barang ke Indonesia atau ke negara lain. Amerika contohnya, ribuan orang sudah terkapar hari ini. Amerika 40% ekonomi barang-barang dari Cina pun tertutup hari ini. Apalagi Indonesia. Dan pemulihan ini gak segampang setahun. Hampir 2 tahun bisa terjadi pemulihan terjadi. Untuk bangkit dalam keterpurukan ini sangat berat. Bank Dunia menggelontorkan bantuan COVID ini 2.666 triliun. Pun belum mencukupi. Masih banyak rumah sakit belum terpenuhi APBD-nya.
Sudah dikasih Tuhan, hari ini saya ngajak saudara bersama-sama. Situasi sedang terjadi, keadaan harus kita hadapi, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan tetap percaya kita anaknya Tuhan. Kalau surga saja menjadi warisan kita, apalagi hal-hal yang kita lihat hari ini. Sudah tahu bahwa Yesua putra tunggal, dia dikorbankan buat hidup kita, untuk membeli hidup kita, untuk menebus hidup kita. Dan dia mati, dan dia bangkit. Dia berjanji, bukan hanya kita punya akte warisan surga, tapi hari ini juga janji yang diberikan kepada kita, janji keselamatan itu pasti, janji kesembuhan oleh bilur-bilurnya itu pasti, janji kemakmuran itu pasti. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji kemakmuran, pemeliharaan akan terjadi buat kita. Janji keutuhan hidup kita, rumah tangga kita. Janji kemurahan, kemurahan Bapak Yahweh di dalam Yesus Masiah itu lebih daripada hidup. Janji kesembuhan, janji keakraban dengan Bapa, dengan anak, dan janji doa-doa kita akan dijawab oleh Dia. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi hari ini saudara, saya lihat berita pertanggal 2 April 2020, jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia yang positif 1.790, yang sembuh 112, yang meninggal 170. Itu tanggal 2, hari ini tanggal 6. Sudah bertambah lagi saudara. Dan banyak data-data yang tidak masuk ke dalam data nasional yang meninggal karena COVID ini. Kemarin saya mendapat WA dari teman-teman saya, guru olahraga SMA saya, SMA 5, Pak Kus, anaknya perempuan yang sudah menikah ini kena COVID-19. Kemarin dia dipanggil Tuhan, jam 5 dipanggil Tuhan, suaminya jam 4 sore dipanggil Tuhan, sama-sama terkapar oleh COVID-19 ini. Teman saya hamba Tuhan yang meninggal, bahkan salah satu jemaat saya pun gejala terjadi dan meninggal. Sudah dikasih Tuhan, apa yang buat kita takut dan gentar? Yakinlah, yakinlah saudara, Bapak tetap melindungi kita dan menjaga kita. Jangan takut, biar berita corona apapun, biar berita yang jelas, tugas kita hormati dan taati pemerintah. At home, tetap di rumah, jaga jarak, keluar pakai masker, jaga kesehatan, jaga makanan, taati pemerintah supaya segera terputus penyebaran corona ini, dan sehingga banyak orang-orang yang sedang susah hari ini mereka boleh bangkit kembali. Doa kita supaya Indonesia segera dipulihkan. Doa kita para pengusaha-penguasa, para kaki lima, para buruh, orang-orang yang kerja harian, hari-hari dia terpelihara oleh Tuhan. Kita sebagai anak Bapak Yahweh, mari kita doakan mereka. Satu hal, kalau hari ini kita diberkati, jangan tutup mata kita. Kita bisa memberi tetangga kita yang kekurangan, teman kita, saudara kita. Mari buka hati kita, karena kalau kita ahli waris di surga, kita tak perlu takut dengan namanya penderitaan, yang namanya kesakitan, yang namanya persoalan, karena kekekalan itu lebih mulia dan semuanya. Orang berani mati hanya mencapai surga. Para teroris berani mati hanya memimpikan bidadari, itu pun katanya. Tapi kita pasti surga itu milik kita. Kita perlu takut dengan penderitaan. Kalau banyak sudah kita dipanggil Tuhan, mereka pahlawan-pahlawan kesehatan. Doakan mereka, saya yakin mereka bersama Bapa di surga bahagia. Kita pun doakan saudara kita sebangsa tanah air ini yang mengalami penderitaan.
tugas kita. Amin. Haleluya. Mari saudara, pagi ini saya menekankan firman Tuhan pagi ini adalah kita adalah ahli waris bersama Yeshua HaMashiach. Warisan Yeshua adalah warisan kita juga, karena dia hidup untuk kita, dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita, dan dia di surga di sebelah kanan Bapa Yahweh adalah menyediakan rumah bagi kita yang luar biasa. Oleh karena itu mari hari-hari ini dalam situasi yang berat ini tetap kuat, tetap bersukacita, tetap punya iman bahwa Bapa Yahweh akan menjaga, melindungi saya, memelihara saya, bertumbuh jiwa rohku dan keluargaku dan semuanya dan bangsaku. Amin. Haleluya. Mari kita akan pujian rapnya saja. Walau 1000 rebah di sisiku. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Yahweh penolongku. Walau 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari musik lebih keras lagi. Walau 1000 rebah di sisiku, amin, Kau tetaplah Yahweh menolongku, amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapa, kami klaim janji-Mu ini Tuhan. Sekalipun kanan kiri orang lain rebah karena COVID-19, rebah ekonominya, rebah kesehatannya, bahkan rebah nyawanya, tetapi Bapak Yahweh menjaga kami, melindungi hidup kami dari situasi hari-hari ini. Karena Yahweh lah penolongku, karena Yeshua lah kekuatanku, sehingga aku tidak akan goyah hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus HaMashiach hamba berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya.